muliakan nama Tuhan. Kita belajar tentang kasih ya. Kasih itu sabar dan tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Kasih itu sopan, selalu rendah hati. Kasih itu memaafkan. Seperti kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Kasih Tuhan Yesus sungguh besar dan indah, kekal selamanya. La 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 la. Yeah. Nomor 1, mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Joel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini hidup kalian akan diubahkan. Shalom adik-adik Joel Kids. Hari ini kita kembali lagi bersama Kak Stevi dan Kak Devina di acara Kebaktian Online Joel Kids. Wah, adik-adik hari ini udah siap belum nih? Kak Stevi udah siap? Tentu siap dong Kak, nih bajuku rapi. Iya, Kak Stevi Kelihatannya rapi. adik-adik Kak juga Dev udah siap rapi. loh Kak. Iya, Tuh, itu lihat sudah tuh, siap Kak. ya. Oke, yang belum siap, ayo buruan segera siap ya. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Kalau kalian belum siap, masih ngantuk-ngantuk, ayo kalian bangun ya. Cuci muka kalian segera, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Oke Kak Tepi? Oke, siap Kak Devina. Yuk adik-adik yang sudah siap, kita mau datang ke Tuhan, kita mau nyanyi sama-sama ya. Jangan cuma nonton, nyanyi sama-sama. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah hari ini. Meskipun adik-adik di rumah, tapi tetap kalian harus siapkan hati kalian. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam.
berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Ayo adik-adik, kita nyanyi lagu ini sekali lagi, katakan Tuhan besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Yuk kita mau berdoa. Tiruin doa kakak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan buat buat setiap setiap kebaikan-Mu kebaikan-Mu dalam hidup kami. dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap kami syukur mengucap syukur karena kasih setiamu karena kasih setiamu dalam hidup kami. dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar ini Tuhan, sebentar ini Tuhan, kami akan kami akan memuji memuji dan mendengarkan nama-Mu. dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, beri kami beri kami telinga telinga yang mendengar. dan yang mendengar. Beri kami Beri kami hati Tuhan hati Tuhan yang siap yang siap untuk mendengar untuk mendengar firman-Mu hari firman-Mu ini. hari ini. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, Kau yang berkati Kau yang berkati kebaktian online kebaktian online hari ini. hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Yo adik-adik, tetap terus semangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Iya, Kak, kita memuji nama Tuhan lagi ya Kak ya. Betul sekali. Semua pasti sudah pada siap ini. Yuk ikutin gerakan kakak. Ku punya sahabat yang mengasihiku, kasihnya besar, sungguh hebat. Ku punya Tuhan yang menyayangiku, siapakah namanya? Yesus, Yesuslah namanya. Dialah sahabatku. Yesus, Yesuslah namanya. Hanya Dialah Tuhanku. Siapa tadi nama sahabat kita? Tuhan Yesus. Betul sekali. Adik-adik, Siapa? oh, betul sekali. Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Sekali lagi kita pujikan ya. Ku punya sahabat yang mengasihiku, kasihnya besar, sungguh hebat. Ku punya Tuhan yang menyayangiku, siapakah namanya? Yesus, Yesuslah namanya. Dialah sahabatku. Yesus, Yesuslah namanya.
Yesuslah namanya, hanya Dialah Tuhan. Yesus, Yesuslah namanya, Dialah sahabatku. Yesus, Yesuslah namanya, hanya Dialah Tuhan, hanya Dialah Tuhan, hanya Dialah Tuhanku. Yeay. Yo adik-adik semuanya, kita mau siap-siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Siap ya Kak Devina? Siap. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus untuk setiap anugerahnya dalam hidup kita. Yuk siap. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh terima kasih, oh terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kasih setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang Kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Oke, adik-adik kalian semua luar biasa. Wow. Sekali lagi ya, kita mau puji nama Tuhan dengan semangat dan sungguh-sungguh. Katakan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi, yuhu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kasih setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang Kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih, oh terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kasih setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang Kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Bersyukur kepada siapa? Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Yeay. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Yeay. Wah Kak Devina pada seru-seru ya hari ini ya. Iya, kita udah seru-seruan ya Kak, Kak Tepi ya. Kita sudah semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Betul Kak Kak Devina. Tepi. Tapi ini waktunya sebentar lagi mau denger firman Kak. Oh iya ya. Berarti kita harus sekali lagi menyembah Tuhan. Iya betul Kak Tepi. Oke, yuk kita mau sembah Tuhan sekali lagi ya. So kalian ambil sikap kalian yang tadi sudah lompat-lompat, tadi sudah bergaya-gaya. Yuk sekarang kalian duduk dengan tenang, ambil sikap yang terbaik ya. Kenapa? Karena kita mau datang ke Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Tidak cuma dengan mulut kita, tapi juga dengan hati kita. Oke Kak Tepi? Betul sekali Kak Devina. Yuk. Semua siapkan hatinya. Kita mau arahkan hati kita ke Tuhan. This is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus. This is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus. I will worship Him. I will worship Him in spirit and truth.
worship Him with all my heart. Adik-adik kita katakan, I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. Forever and ever. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. Forever and ever. Forever and ever. Ayo adik-adik kita sekali lagi katakan, this is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus. This is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus. I will worship Him in spirit and truth. I will worship Him with all my heart. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. Forever and ever. Jesus. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. Forever and ever. Forever and ever. Ya adik-adik kita sembah Tuhan. Kita katakan I love you Jesus. Kita sembah Tuhan tidak dengan mulut kita, tapi kita sembah Tuhan dengan hati kita. Kita nyanyikan, tapi kita juga berkata Tuhan, I love you Jesus. Dan kita mau sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sungguh-sungguh Tuhan, mari adik-adik bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena Tuhan katakan orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan akan melihat spirit and truth. I will worship Him with all my heart. I will worship Him in spirit and truth. I will worship Him with all my heart. I love Jesus. I love
Tuhan dari pujian kami Tuhan. Kami Tuhan menunjukkan cinta kami Tuhan kepadamu Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan biarlah Engkau Tuhan Yesus yang mengurapi hati kami, mengurapi pikiran kami, telinga kami Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami juga Tuhan, Engkau Tuhan berkati Tuhan seperti tanah yang subur Tuhan. Ketika ditanami benih firman-Mu Tuhan, berkati hati kami Tuhan Yesus, dan hidup kami akan berbuah. Amin. Akan berbuah berlipat-lipat kali ganda. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Siapa di sini yang selalu bersukacita? Wah, banyak sekali ya adik-adik yang bersukacita. Tapi apakah kalian tetap bersukacita apabila kalian dituduh melakukan hal yang tidak kalian lakukan? Nah, sekarang kita mau saksikan kisah di negeri Lautan Kasih. La 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 la. Halo Stara. Aduh, sakit. Halo Stara. Baby, kamu kalau lewat jangan cubit aku dong. Nih, tanganku jadi merah. Sakit kan? Alah, digitukan aja kok kesakitan. Aduh, badanku sakit. Aduh, tolong aku. Tolong. Aku tidak bisa bangkit lagi. Ini pasti perbuatan Starla. Oh, kasihan sekali kamu, Krabby. Kamu sampai jatuh seperti ini. Iya, betul katamu itu. Wajar sekali, Starla. Lihat itu, Starla. Dia bernyanyi-nyanyi. Dia tidak bersalah. Awas ya, kalau aku sudah bangkit, aku akan cubit kamu. Sini, aku bantu kamu berdiri. La 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 la. Aduh, kenapa kamu cubit aku? Sudah berbuat, tapi kok pura-pura tidak tahu? Sudah berbuat, bukannya kamu yang mencubit aku terus. Halah, pura-pura. Kalau kamu berbuat jahat, lebih baik kamu pergi dari sini. Kamu tidak pantas berada di sini. Pergi sana. Hai Krabby, sini dong. Ada apa, Raffi? Aku lagi sebel nih. Loh, kamu kok sebel sih? Kenapa? Aku menyapa Starla, lalu secara tidak sengaja capiku mencubit Starla. Malah aku tersandung kaki Starla. Untung ada si Tortis yang baik hati. Hahaha. Loh, kamu kok ketawa? Iya, dugaanmu itu salah. Lalu yang berenang itu siapa? Yang benar adalah kamu tersandung dengan tubuh si Tortis. Ah, kamu sok tahu. Krabby, aku mengatakan yang sebenarnya karena aku melihatnya sendiri. Oh, begitu. Tadi waktu kamu lewat, kamu tersandung oleh badan Tortis yang sedang tidur. Setelah itu, Tortis terbangun karena kaget. Apakah betul begitu, Tortis? Iya betul. Tadi aku dengar Krabby menyalahkan Starla. Jadi aku ikut-ikutan menyalahkan Starla. Padahal aku juga tahu. Tortis, kamu jangan seperti itu. Itu merugikan orang lain. Sekarang, apakah kalian mau meminta maaf kepada Starla? Iya, kami mau. Starla, kemarilah. Iya, Raffi, ada apa engkau memanggilku? Starla, aku meminta maaf karena aku sudah berbuat tidak adil kepadamu. Iya, Krabby, aku sudah memaafkanmu. Iya, aku juga minta maaf ya. Iya, Tortis, aku juga sudah memaafkanmu. Senang sekali rasanya melihat warga negeri Lautan Kasih yang tidak bersukacita karena ketidakadilan. Tapi kami bersukacita karena kebenaran.
Shalom adik-adik semuanya, senang sekali Kak Michael bisa bertemu dengan adik-adik semua di ibadah online Joel Kids hari ini. Nah adik-adik semuanya, hari ini Kak Michael lagi ada di Taman Doa. Nah adik-adik semua, beberapa minggu ini kita akan belajar ya tentang yang namanya kasih. Ada kasih itu sabar, murah hati, juga mengampuni. Dan hari ini kita akan belajar satu cerita lagi tentang kasih yang luar biasa, yaitu di 1 Korintus 13 ayat yang ke-6. Dikatakan begini, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ada dua hal yang kita mau belajar hari ini. Alkitab berkata ia tidak bersukacita atas ketidakadilan. Artinya apa? Tuhan mau supaya kita ini suka akan namanya keadilan. Nah, keadilan ini salah satu perlengkapan rohani yang harus kita pakai, benar kan? Baju sirah keadilan. Tuhan suka banget adik-adik kalau kita itu berlaku adil dalam kehidupan kita. Nah, suatu kali ada cerita nih adik-adik. Hari itu Raja Salomo didatangi oleh dua orang wanita. Dan yang satu sedang menangis dan yang satu sedang menggendong bayi. Dan mereka datang kepada Raja Salomo. Dan yang nangis ini mengadukan temannya, dia berkata, aku punya seorang anak, kami berdua punya anak bayi yang barusan dilahirkan. Dan dia berkata, waktu aku tidur, ternyata yang temanku ini tanpa sengaja anaknya ditindihin adik-adik, sehingga bayinya ini mati, meninggal adik-adik. Dan ternyata yang satu temannya ini, dia mengganti bayinya dengan bayi yang temannya yang masih hidup. Jadi ditukar adik-adik. Jadi bayi yang mati dikasihin ke temannya, dia ambil yang hidup dan dia simpan dan dia jaga. Nah, begitu ibu ini bangun, dia lihat anaknya, loh ini kan bukan anakku, dan dia sudah mati, ini kan anaknya dia. Dan hari itu dia minta keadilan kepada Raja Salomo. Dan apa yang terjadi adik-adik? Yang satu juga bilang begini, enggak, ini adalah anakku, ini adalah anak yang aku lahirkan, bukan anaknya dia. Dia bohong Raja Salomo. Bayangin adik-adik, hari itu kan bingung banget. Seluruh orang di kerajaan juga bingung, waduh siapa yang benar ya? Karena anak kan yang lahir kan cuma mereka yang tahu berdua. Dan mereka berkata, yang satu berkata itu anakku, yang satu berkata bukan, ini anakku. Jadi hari itu sangat membingungkan. Tapi hari itu Salomo diberi hikmat oleh Tuhan. Karena sebelumnya, di ayat sebelumnya, Salomo minta hikmat kepada Tuhan. Dan hari itu Salomo berkata, kalau begitu kita bagi dua saja anaknya. Serem ya adik-adik, bayangin. Kalau dibagi dua artinya anaknya dipotong loh. Dan dia berkata, kita potong aja. 1/2 berikan kepada ibu yang ini, 1/2 lagi berikan pada ibu yang ini. Adil kan? Dan mereka berkata, yang ibu yang bukan ibu aslinya berkata, adil, potong saja supaya 1/2 buat dia, 1/2 buat aku. Sedangkan ibu yang aslinya berkata apa adik-adik? Dia tentu sayang loh, kalau dipotong anak ini mati, kasihan banget kan? Dan ibu yang asli ini gak rela kalau anaknya mati. Dan dia berkata, jangan Raja, jangan. Sudah, kalau begitu kasihkan aja anakku ini kepada ibunya itu, daripada dipotong, mending dikasihin aja. Dan di situ Raja Salomo tahu adik-adik, dan dia berkata, kalau begitu anak ini berikan pada ibu yang punya belas kasihan. Ibu yang tadi sayang sama anak ini, pasti dia ibunya, dia pasti ibu aslinya, karena itu dia sayang, berikan. Dan satu ini ibunya yang tadi berbohong ini tahu, waduh aku salah. Ternyata raja ini raja yang adil, yang luar biasa. Adik-adik, adil bukan berarti selalu kayak dipotong dua, buat kamu 1/2, aku 1/2. Gak bisa adik-adik. Kadang keadilan itu berbeda. Papa mama misalnya, adik sama kalian, kalau papa mama bawa apa misalnya, makanan gitu ya, pizza misalnya, waduh siapa yang suka makan pizza di sini nih? Pasti akan papa mama kasih kepada adik-adik. Tentu mungkin yang makannya cukup banyak, mungkin dikasih 2. Sedangkan adik kalian yang paling kecil dikasih 1 aja. Dan mungkin kalau papa yang makan, mungkin bisa 3 atau 4.
Nah, adik-adik ya kan? Kalian pernah mungkin ngalami kan? Nah, kenapa begitu? Apakah itu nggak adil? Justru itulah adil adik-adik. Yang kecil tentu dia makannya nggak banyak. Kalau dikasih kayak papa, dikasih 4 nggak habis. Malah nanti muntah kan? Tapi dikasihlah yang sedikit. Supaya cukup. Adik-adik mungkin yang sudah kelas 5, kelas 2, mungkin dapatnya ya lumayan lah. Mungkin 2 apa 3 masih bisa. Tapi kalau kita sudah besar, dewasa, cuma makan 1, waduh masih lapar pasti perutnya. Dia butuh makan lebih banyak. Adik-adik, Tuhan tuh suka dengan namanya keadilan. Dan Tuhan mau supaya kita, anak-anak, bertindak yang adil. Saat kalian terima sesuatu, jangan karena kalian suka, kalian makan semuanya. Kadang Kak Michael sering juga marah sama anak Kak Michael. Kadang kalau dia suka banget, dia suka makan pizza, ya suka makan pizza. Kalau sudah makan tuh, aduh dia lupa. Padahal suruh bagi, kamu bagi sama adikmu. Dimakan semua kadang, lupa baginya. Adanya nggak nangis-nangis kadang. Minta, aduh mana ini makanannya kok habis gitu, kok dimakan semua. Kenapa adik-adik? Nah, Tuhan mau supaya kita punya keadilan, bersikap yang adil. Supaya apa? Supaya Tuhan suka sama kita dan sayang sama kita. Karena kita berkata di kitab Efesus benar. Di Efesus 5 dikatakan begini, ayat yang ke-9. Kak Michael membacakan. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Adik-adik semuanya, terang itu berbuahkan apa tadi? Kebaikan, keadilan. Jadi kita ini hidup kita harus hidup dalam keadilan. Nah, ada cerita lagi nih di Alkitab, di mana Tuhan kemudian membela dengan luar biasa. Ada orang yang bernama Yakub. Siapa yang kenal namanya Yakub? Ya, ada namanya orang bernama Yakub yang diganti namanya jadi Israel, adik-adik. Nah, hari itu dia kerja kepada mertuanya bernama Laban, adik-adik. Dan waktu dia kerja di Laban, adik-adik kasihan banget si Yakub ini. Bahkan dia gajinya itu diganti semaunya si Laban. Dan gajinya bukannya tambah naik, enggak. Diganti-ganti supaya gajinya tambah turun, adik-adik. Bayangin sudah kerja setengah mati, sudah panas-panasan jagain domba-dombanya Laban. Tapi Laban ngasih duitnya sedikit, dikurangi terus. Tapi Yakub ini orang yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Suatu kali Yakub berkata, aku mau pergi deh, aku gak mau lagi sama kamu. Ya mungkin karena capek juga ya adik-adik ya, ganti-ganti terus, gajinya dikurangi terus. Nah, aku mau pulang aja. Tapi si Laban berkata, udahlah begini, kamu kerja lagi sama aku. Kamu mau minta gajinya seperti apa? Dan hari itu Tuhan berkata dikasih mimpi kan si Yakubnya. Dan Yakub bilang pada Laban, Laban, upahnya adalah aku mau menggembalakan domba-dombamu sekali lagi. Tapi gini, aku minta upah atau gaji domba-domba yang bintik-bintik, loreng-loreng kayak gambar ini. Jadi kamu boleh ambil semua dulu, semua yang loreng-loreng diambil dulu sama Laban. Aku jagain yang domba-domba yang putih. Aku jagain deh. Tapi nanti kalau ada anaknya yang loreng, itu jadi punyaku. Wah, Labannya seneng banget adik-adik. Kenapa? Dia berkata, loh, kalau dombanya putih, kan gak mungkin anaknya bisa bintik-bintik loreng-loreng. Wah, dia bilang, wah, Yakub ini kok gak pinter ya. Ya sudah, dia berkata, setuju. Ayo, aku mau. Dia berkata, lumayan, ini gak usah digaji. Kenapa? Karena dia pasti nanti gak akan dapat yang loreng-loreng. Anaknya putih-putih semua kok. Tidak mungkin ada domba yang loreng. Diambil semua sama Laban yang loreng-loreng. Dan Yakub gembalakan itu. Tapi Tuhan memberkati adik-adik. Tuhan itu Tuhan yang adil. Tuhan itu Tuhan yang adil. Dan hari itu tiba-tiba dikasih mimpi. Dan apa yang terjadi? Anaknya yang kuat-kuat, domba yang kuat-kuat, yang bagus-bagus. Anaknya loreng-loreng semua. Dan itu jadi punyanya Yakub semuanya. Dan dia jadi sangat kaya dan sangat luar biasa. Dan akhirnya hari itu dia berkata, sudah selesai, ayo kita pergi. Dia kembalikan semua ke Laban, domba-domba yang putih, dan dia bawa yang loreng-loreng. Dia pergi dan dia lari dari Laban. Dan Laban gak seneng adik-adik, karena dia merasa ditipu.
Padahal kan dia nggak nipu, Yakub nggak nipu, tapi Laban ini orang yang sangat jahat. Dan hari itu Laban kejar Yakub adik-adik. Dia pengen rampas lagi sebenarnya, dia pengen marah-marah. Tapi hari itu Tuhan marah sama Laban. Dia berkata, jangan sampai kamu ngecek-ngecek Yakub ya. Awas kalau berani, kasih mimpi adik-adik. Dan hari itu mereka ketemu dan akhirnya Laban melepaskan Yakub. Dan Yakub pulang dengan kekayaan yang luar biasa. Adik-adik, Tuhan itu suka sekali dengan namanya keadilan. Ada lagi nih adik-adik, orang yang namanya Nabal. Dia adalah orang yang kaya dan hari itu Daud punya tugas menjaga domba-dombanya, menjaga semua ternak-ternak yang dimiliki oleh Nabal ini. Dia jagain supaya nggak ada yang ngerampok, supaya nggak ada yang mencuri, supaya hewan-hewan buas nggak ada yang menyerang. Dan hari itu setelah selesai semua dijagain, sudah berbulan-bulan mungkin ya adik-adik ya. Dan hari itu domba-dombanya dikumpulkan dan mereka mau ngambil bulu domba tuh adik-adik, mau diambilin sama Nabal. Dan Daud berkata, ayo kita minta yuk, dapat gajilah, upah sedikit lah, minta, karena kita kan sudah jagain terus domba-dombanya. Tapi hari itu waktu Daud datang, utusannya datang ke sana, datang ketemu Nabal. Dia berkata, Nabal kasih deh dikit berkatlah, buat kita kan sudah capek-capek jagain domba-dombamu, jagain ternak-ternakmu. Tapi apa yang Nabal katakan? Dia berkata, aku tidak kenal sama namanya Daud itu. Aku tidak mau kasih ini nih kepada Daud. Enak aja, pergi kamu. Diusir adik-adik. Wah, Daudnya marah banget adik-adik. Dikasih tahu begitu. Nah, Daud ini kan bagaimanapun dia dulu adalah seorang panglima perang yang jago, yang hebat. Dengar kayak gitu dia marah banget. Dia berkata, ayo kita balas dendam. Wih, siapa di sini yang mau balas dendam kalau disakiti? Nah, Daud juga sama. Dia hari itu mau balas dendam loh adik-adik. Dia datang mau berkata, Nabal aku mau balas dendam. Tapi untung saja hari itu dibatalkan adik-adik. Dan Daud berkata, aku tidak jadi balas dendam. Tapi Tuhan itu Tuhan yang adil loh. Makanya hati-hati. Apa yang terjadi? Akhirnya waktu Nabal dengar bahwa Daud sedang datang mau membunuh dia, apa yang terjadi? Tuhan berikan hukuman buat Nabal karena dia berbuat yang jahat. Apa yang terjadi? Alkitab berkata dia jadi batu adik-adik, membatu, badannya gak bisa gerak. Dan kemudian dia meninggal. Adik-adik serem banget. Tuhan itu Tuhan yang adil. Kalau kita juga berbuat yang salah, hati-hati adik-adik. Kalau kita sukanya berbuat kejahatan, hati-hati adik-adik. Kalau kita suka berbuat yang gak benar, hati-hati adik-adik. Karena Tuhan itu Tuhan yang adil. Dan dia bisa memberikan hukuman buat kita. Tapi dia juga Tuhan yang baik. Dia juga hakim yang baik. Dia bisa menyelamatkan kita. Kalau kita hidup sungguh-sungguh hari ini. Kalau kita hidup benar, hidup takut akan Tuhan, suatu hari dia akan berikan juga yang baik buat adik-adik. Dia akan berikan yang adil buat adik-adik. Dia berikan berkatnya, dia berikan keselamatan, dan dia siapkan rumah buat adik-adik dan juga Kak Michael di surga. Tapi kalau kita berbuat yang jahat, kita berbuat terus yang dosa, suatu hari dia juga Tuhan yang adil. Dia akan menghukum kita karena kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan terus dan kita nggak mau bertobat. Tapi jangan khawatir adik-adik, Tuhan tuh hakim yang luar biasa, yang adil, tapi dia juga penuh kasih. Kalau kita mau minta maaf akan semua dosa-dosa kita, kesalahan kita, dia Tuhan yang mau memaafkan kita. Sehingga dia akan membebaskan kita dari semua yang jahat. Nah, yang kedua, kita akan belajar sama-sama adalah kasih itu ternyata juga adalah kebenaran. Bersukacita karena kebenaran. Artinya orang yang punya kasih juga suka akan kebenaran. Siapa nih di rumah yang sukanya bohong? Nah, supaya tidak dihukum sama papa mama, sukanya bohong. Nah, ada nggak di sini? Jangan sampai ada ya. Mungkin ditanyain, PR-nya sudah selesai belum? Sudah mah, sudah selesai. Padahal karena asik main game, ya sudah, kamu boleh main game. Yeay, main game. Ternyata kerjanya belum selesai. Atau ada yang disuruh nonton, ayo nonton kebaktian Joel Kids. Nah, terus berkata, iya mah, nanti aku nonton Joel Kids. Ternyata nontonnya YouTube yang lain. Ayo,
nontonnya games. Terus kalau ditanyain, sudah nonton belum YouTube Joel Kids? Sudah, Ma, aku sudah nonton. Ada di sini. Nah, jangan sampai ada seperti itu ya. Nah, Tuhan mau supaya kita semua, kalau mau disebut sebagai anak-anak terang yang punya kasih, tadi apa yang dikatakan? Kita harus juga hidup dalam kebenaran, berkata-kata yang benar. Dan ada di Alkitab nih adik-adik, ada orang yang karena berbohong, dia kehilangan nyawanya adik-adik. Serem ya adik-adik ya. Namanya adalah Ananias dan Safira. Mereka adalah suami istri adik-adik. Dan suatu kali mereka jual rumah atau tanahnya, dan mereka mau persembahkan itu kepada Tuhan. Baik sebenarnya, baik sekali adik-adik. Tapi apa yang terjadi? Waktu mereka mau mempersembahkan, mereka sepakat berkata, nanti kalau ditanya ya, kalau kamu ditanya, nanti bilang aja, kita kasih semua. Yang kita jual, kita kasih semua uangnya. Padahal mereka simpan sebagian adik-adik. Sebenarnya kan enggak apa-apa ya. Kalau mereka jujur aja kan enggak masalah. Kan itu juga punya mereka. Mereka mau mempersembahkan dan enggak apa-apa. Tapi hari itu mereka tuh pengen dipuji adik-adik. Karena di cerita sebelumnya ada orang yang mempersembahkan seluruhnya. Jadi mereka berkata kalau kita mempersembahkan sebagian, nanti kita dikirain pelit, diejek-ejek sama orang. Ya sudah, kita bilang aja seluruhnya, tapi kita ambil sedikit sebagian buat kita. Dan mulailah mereka sepakat. Apa yang terjadi adik-adik? Petrus, waktu mereka datang kepada Petrus marah sekali adik-adik. Dan berkata, kenapa kamu mau berbohong? Kan itu juga punyamu. Kenapa harus berbohong? Dan waktu mereka berkata gitu, waktu Ananias berkata gitu, kemudian istrinya juga nyusul juga, Safira juga menyusul. Apa yang terjadi? Mereka kehilangan nyawa mereka. Adik-adik, hati-hati dengan mulut kita. Ya, mulut ini harus melakukan kebenaran, berkata-kata yang benar. Kalau kita sukanya bohong adik-adik, bahaya loh adik-adik. Seperti Ananias dan Safira ini. Karena bohong adik-adik, dia kehilangan nyawanya. Jangan sampai kita sukanya bohong adik-adik. Kalau kita sukanya bohong, itu sangat berbahaya. Adik-adik semua, sekali lagi, dikatakan di Efesus 5 tadi ya kan? Ayatnya yang ke-9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Tuhan mau itu ada dalam hidup kita. Ada keadilan dan kebenaran. Bahkan kita disuruh pakai baju sirah keadilan ya kan? Benar kan? Ikat pinggang kebenaran. Tuhan mau itu ada dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adik-adik, mau nggak kita hidup dalam kebenaran hari ini? Atau kita hidup dalam kebohongan? Siapa yang mau hidupnya dalam kebohongan? Nggak mau ya. Kita mau hidup dalam kebenaran. Karena Tuhan suka. Nah adik-adik semuanya, kalau hari ini kalian hidupnya mungkin sukanya bohong, sukanya tidak berkata-kata yang benar. Nah hari ini kita harus minta ampun ke Tuhan. Nanti kita akan berdoa sama-sama, kita berkata, Tuhan mulutku ini harus dibersihkan dari semua yang jahat. Adik-adik mau kan? Mau ya? Mau ya? Nah kita mau hari ini, kita juga mau berdoa. Kita mau minta anugerah Tuhan ada turun dalam kehidupan kita. Ingat adik-adik, kita harus hidup dalam keadilan. Ya kan? Kalau kita harus bertindak yang adil, artinya apa? Kita selalu mau juga berbagi kepada orang, mau namanya bertindak yang benar. Kata-kata kita hati-hati, berkata-kata yang benar, berkata-kata yang baik. Nanti Tuhan akan memberkati setiap hidup kita. Adik-adik sudah siap semuanya? Ya kita mau nyanyikan bersihkan hatiku Tuhan, dan kita akan berdoa sama-sama supaya Tuhan hari ini bersihkan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup
seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau ajari kami kasih-Mu yang besar, yaitu kasih yang adil dan juga hidup dalam kebenaran. Tuhan, berikan keadilan dan kebenaran di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyenangkan-Mu itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, menyenangkan-Mu Tuhan. Kan-Mu itu kerinduanku. Adik-adik yang ada di rumah semua, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ajari kami Tuhan hidup dalam keadilan dan juga kebenaran. Karena itulah kasih yang ada dalam hidup kami. Tuhan, pegangi hati kami. Kami terus hidup dalam kebenaran. Jangan biarkan kami hidup dari yang jahat. Jangan biarkan kami hidup melakukan yang jahat. Tuhan, biar kami melakukan semua kebenaran. Kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang ada di rumah. Bersihkan hati kami Tuhan, dari semua yang jahat, dari semua kebohongan, dari semua dusta, dari semua yang jahat. Bersihkan hati kami. Dan hari ini Tuhan, berikan kebenaran firman Tuhan sendiri tinggal di hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, jangan lupa, Tuhan berkata kita harus bersuka cita akan kebenaran. Adik-adik, firman Tuhan, Alkitab adalah kebenaran. Kalau adik-adik mau hidup dalam kebenaran, artinya kita mesti banyak baca firman Tuhan, supaya kita bisa hidup dalam kebenaran dan bukan dalam kebohongan, dalam kejahatan. Adik-adik mau kan? Nah, adik-adik semuanya, jangan lupa baca dengan sungguh-sungguh, dan kita percaya kita semua nanti, suatu hari nanti akan Tuhan berlaku adil dalam kehidupan kita. Saat adik-adik sungguh-sungguh sama Tuhan, saat adik hidup dalam kebenaran dan sungguh-sungguh, Tuhan itu Tuhan yang adil loh adik-adik. Dia akan memberkati hidup adik-adik. Dia akan memperhatikan hidup adik-adik. Dia akan menjamin hidup kalian nanti bisa sekolah yang tinggi dengan luar biasa, punya pekerjaan yang bagus, yang ajaib. Tapi yang lebih luar biasa, kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, suatu hari Tuhan berjanji Dia akan datang kembali dan menjemput kita semuanya. Dan Dia sedang punya rumah yang sangat besar, sangat banyak di surga. Buat siapa? Buat kita semuanya, anak-anaknya. Dan adik-adik semua, kalau ada orang yang membuat perumahan, tentu dia pengen perumahannya rame, ya kan? Ada perumahan kadang dibuat gak ada yang mau tinggal. Aduh, sedih loh. Kalau misalnya ada satu perumahan banyak rumah gitu dan tidak ada yang mau suka tinggal di situ, gak ada yang mau beli, maka yang bangun rumah jadi sedih. Sama seperti Tuhan, Dia sudah siapkan banyak rumah. Buat siapa? Buat kita semua. Dia mau kita semua suatu hari nanti pindah ke rumah di surga bersama-sama dengan Dia. Tapi Tuhan mau kita apa? Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Hidup dalam keadilan. Adik-adik mau? Oke, sampai jumpa minggu depan. Kita akan belajar lagi, lebih banyak lagi tentang apa itu kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Love Ranger, ayo kita berdoa lagi. Ayo. Teman-teman di rumah juga ikut ya.
kami berdoa untuk Indonesia dilindungi, tidak ada virus-virus yang ke Indonesia, semuanya pergi keluar. Adanya yang baik Tuhan, Indonesia sudah terlindungi oleh tubuh darah-Mu ya Tuhan. Indonesia sudah terlindungi dari apapun yang jahat, semua pergi dari Indonesia. Terima kasih Tuhan, Indonesia sudah Kau lindungi dengan aman terkendali. Terima kasih dalam nama Yesus, amin. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus, kita berdoa buat Indonesia Tuhan. Ada tembok berapi yang melindungi Indonesia Tuhan. Indonesia di tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Keluarga kami. Mari sama-sama teman-teman yang di rumah katakan amin 7 kali. Amin, 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 amin. Jangan lupa ya untuk selalu berdoa bagi bangsa Indonesia. Bye. Nah, kita sudah selesai mengikuti ibadah hari ini. Siapa yang tadi dengar firman-Nya sungguh-sungguh? Angkat tangan. Wah, kelihatan semua, adik-adik semua dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman. Siapa yang tadi memuji Tuhannya sungguh-sungguh? Ayo, ikut memuji Tuhan? Atau enggak memuji Tuhan ya? Siapa yang tadi juga doa buat bangsa? Kak Yanti berharap setiap kali mengikuti ibadah online, kalian ikuti dari awal sampai selesai. Jangan begitu selesai firman, udah dimatikan. Padahal kita masih harus berdoa buat bangsa dan negara kita tercinta ya. Kita akan terus berdoa buat Indonesia, karena Indonesia adalah negara kita. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan dimatikan sampai acara ini selesai. Oke, hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 20. Berarti hari ini adalah hari terakhir kalian mengumpulkan challenge yang sudah beberapa minggu lalu dibagikan. Ayo, yang belum mengerjakan siap-siap, segera dikerjakan dan dikirimkan ada linknya di bawah ini ya. Dikirimkan segera, semaksimal mungkin kalian bisa buat, sekompak mungkin, sebagus mungkin. Ingat, minggu depan pengumuman pemenangnya. Siapa yang paling terbaik, dia itu menjadi pemenangnya dan dia akan dapat hadiah. Oke ya, yuk segera dikirimkan video kalian bersama keluarga tercinta. Oke, hari ini kita akan selesai. Sebelumnya Kak Yanti ingatkan, jangan lupa absen ya. Ada linknya di bawah ini. Yang kedua, setiap hari Sabtu jam 3 sore kita tetap ada ibadah MK lewat Zoom ya. Linknya akan dibagikan di setiap grup masing-masing. Ayo ajak teman-teman yang banyak yang belum pernah bergabung, diajak ya, dan ajak mereka juga untuk mengikuti ibadah Joel Kids Online setiap hari minggunya. Diajak sama-sama biar semakin banyak anak-anak yang diberkati. Kemudian yang belum follow Instagram Joel Kids, adik-adik bisa follow. Ada renungan yang dibagikan, mungkin ada kuis, ada pengetahuan Alkitab, dan itu pasti memberkati kalian. Yang terakhir adalah, siapa yang belum subscribe YouTube-nya Joel Kids? Subscribe ya. Sudah lihat belum lagu-lagu baru yang barusan diupload? Sudah dong. Sudah lihat belum drama terbaru yang diupload? Harusnya sudah dong. Dengerin lagi firman-Nya, belajar lagi lagu-lagunya, maka hidup kalian akan diberkati. Kalian akan semakin diingatkan dengan firman-firman yang kalian lihat. Yuk sekarang kita akan selesai, kita akan berdoa bersama-sama. Lanjut berdiri ya. Tuhan Yesus,
Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu masuk dalam hidup kami, berbuah Tuhan, dan menjadi berkat buat orang lain. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan beri atas kami dan keluarga kami. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan terus memenuhi akan keluarga kami. Tidak ada yang sakit, tidak ada kekurangan dalam hidup keluarga kami, karena Engkau yang menjamin. Terima kasih Tuhan buat sepanjang waktu ini kami boleh beribadah. Sebentar kami akan selesai Tuhan, tapi kami percaya kasih-Mu akan terus menyertai setiap kami. Berkat yang terbaik dari kerajaan surga akan terus menyertai hidup kami. Berkat dan kasih dari Allah Bapa menyertai setiap kami. Kasih sayang Tuhan Yesus ada terus dalam hidup kami, dan penyertaan Roh Kudus yang menjamin kami sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami diberkati dan kami mau menjadi berkat. Kami lebih dari pemenang Tuhan, karena Engkau yang membuat kami lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.